salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat siang. Yang terhormat PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya kita akan simak bersama sambutan dan arahan PLT Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus pencanangan kegiatan turus jalan menuju Bandara Toraja dan reboisasi hutan Mapongka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk pertama yang kita hormati, kita banggakan, ini ternyata saya sepanjang jalan cerita dengan OPD saya, nah itu kawan baik kita, lah kok bisa? Mulai CPNS sampai inspektur, beliau masuk berkarir di provinsi, luar biasa ternyata. Jadi saya tidak meragukan beliau, Bapak Bupati, Bapak Tio, dan juga yang kita hormati seluruh jajaran Forkopimda, ada Pak Kapolres, ada Pak Kajari. Luar biasanya karena orang di sini semua. Nah, ini sudah menjadi kesempatan Pak. Kesempatan datang tidak selamanya selalu datang, tapi hari ini berkumpul di tempat ini sesuatu yang tidak mungkin dan sudah terjadi, dan inilah menjadi momentum kita untuk membangun Toraja, tanah Toraja khususnya. Kemudian tentu yang kita hormati, kita banggakan, saya membawa banyak personil. Ada Pak Kadis Pariwisata, Pak Denny, ada Pak Kadis Dukcapil, ini orang yang hilang dari Toraja ini, Bu Ani Kondolele. Kemudian ada Pak Kadis Kehutanan, lengkap tadi dengan anunya, saya tidak tahu apa tadi itu. Kemudian ada Pak Kepala Balai Das, Bapak Tahir, beliau orang baru, jadi orang sini juga. Kemudian ada Pak Erlan, Adpim, Kepala Biro Adpim, seluruh jajaran OPD, Asisten Sekda, dan seluruh Kabupaten Toraja. Kemudian kita cintai, kita banggakan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap rimbawan, rimbawati, serta Saka Wana Bakti, serta Toraja, Toraja Utara yang hadir pada hari ini, segenap penyuluh penghijauan adik-adik pramuka. Wah, luar biasa bersama kita hari ini. Salam pramuka. Oke. Kemudian seluruh kepala UPT kita hadirkan bersama di sini, Bati Mojo, Rongkong, Tanah Toraja, dan seluruh wilayah di Luwu Raya dan Toraja kita hadirkan. Dan hari ini sekalian saya cintai, saya banggakan. Innalhamdalillah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala nikmat kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pejabat-pejabat yang amanah, pejabat-pejabat yang menghargai setiap jabatannya, dan kemudian berbuat baik, berbuat adil, dan membangun yang berkeadilan di seluruh Sulawesi Selatan di wilayahnya. Amin. Pertama-tama, ini tentu diawali dengan kedatangan Bapak Presiden. Tentu Bapak Presiden membawa sesuatu hal ke Sulawesi Selatan, juga membawa perintah-perintah ke Sulawesi Selatan. Ada beberapa perintah beliau, sepanjang jalan saya bercerita. Saya ngoceh sepanjang yang saya tahu tentang Toraja. Tapi mungkin Toraja ini saya berpikir bahwa saya sudah sangat paham, dan saya berpikir juga bahwa saya sudah menjadi orang dari Toraja ini. Karena kenapa? Ya tadi disampaikan, beberapa keluarga saya memang sudah pernah sekolah di sini, tinggal di sini, dan kakak saya juga sudah ada di sini, di Sangala.
Dan itu bukan sekarang, tapi saya tidak pernah cerita waktu saya pemilihan. Nanti dipilih gara-gara netap di sini, jangan. Yang saya mau mereka memilih karena betul-betul kita mau melihat bahwa bagaimana membangun asas keadilan. Dan saya nanti tidak mau dituntut. Saya tidak takut kalau persoalan yang di depan saya ini. Yang saya takut kalau yang di atas yang nuntut saya. Anda pernah menjabat dan tidak adil dalam memimpin. Itu yang paling penting. Kemudian persoalannya saya bercerita dengan Pak Presiden. Karena kebetulan saya punya kesempatan banyak. Tidak banyak orang yang bisa duduk dengan Presiden. Dan saya bilang bahwa Toraja ini the part of heaven drop down to the earth adalah Toraja, saya bilang. Bilang apa itu? Adalah bagian daripada surga yang dijatuhkan ke bumi, dan inilah keindahannya Toraja. Nah, kemudian apa yang terjadi? Bilang inilah keindahan yang kita lihat, dan ini di dunia, dan ini perlu dirawat. Bilang kenapa? Maka ini pembangunan luar biasa ini bandara. Dengan membentangkan kemudian membelah gunung 3, luar biasa sekali. Kemudian apa yang kami lakukan? Kami lakukan pembangunan jalan masuk provinsi. Kemudian kita sudah lihat jalannya kita bangun. Kemudian ada bandaranya sudah dibangun oleh nasional. Bapak Presiden membangun dengan anggaran tidak sedikit, 800 miliar. Biasanya pembangunan bandara seperti ini di tempat lain adalah cuma 58 miliar. Tapi kita bisa lihat, karena keinginan yang besar dari Bapak Presiden untuk membangun ini. Yang kita perlu adalah bagaimana menghargai, kemudian mensyukuri pembangunan ini, dengan bagaimana melaksanakan perintah dari keinginan Bapak Presiden. Tidak banyak-banyak, rajin menanam, rajin memelihara sekitarnya, kemudian bagaimana menghijaukan. Jadi apa yang kami sampaikan juga, saya mengajak bermalam di Lolai. Karena saya sering bermalam. Saya tidak mengajak ke Pongopango. Kenapa saya tidak ajak? Karena saya berpikir di Lolai sudah siap fasilitasnya, infrastrukturnya. Dan sudah ada tempat-tempat yang di sana buat, dan mereka adalah pengusaha-pengusaha orang sini. Mungkin nanti harapannya nanti ada juga yang membangun di Pongopango juga. Dan janganlah orang dari luar. Kalau ada dari sini yang bagus-bagus, kemudian dia pengusaha dan sebagainya, bangun sendiri. Kemudian bagaimana kedaulatan, disitulah kedaulatan kita perlihatkan. Bahwa kami orang sini dan kami membangun, dan kemudian bagaimana memetik hikmah, banyak uang yang masuk mengalir ke kita, dan orang-orang sini yang sejahtera semuanya. Kemudian beliau langsung bilang, kalau begitu, saya ceritakan, ada di sini negeri di atas awan. Beliau bilang, negeri di atas angin, tapi tidak apa-apa, salah sedikit. Saya dengar pidatonya. Tapi dibenarkan di beritanya. Beritanya sudah mengucapkan bahwa negeri di atas awan. Jadi beliau langsung penasaran. Saya bilang kalau bermalam di atas itu, kalau pagi sudah kelihatan awan di bawah kita. Nah, ini bagus. Terus semua kota di bawah kota kita lihat dari atas. Cantik sekali tempat ini. Dan memiliki budaya juga yang bisa kita perlihatkan. Tapi harus ada balance antara alam dan budayanya. Tadi sampaikan Pak Bupati, kalau budayanya diperlihatkan, jangan sampai dia satu kali lihat sudah hafal, tidak mau lagi datang. Tapi kalau alamnya terus menagih. Sama saya mau kesini sebenarnya tadi kemarin berpikir, bisa ndakin anak saya sama Pak Bupati kalau saya bermalam lagi di Lolai. Akhirnya saya udah kesini saja. Saya tidak atur tempatnya, terserah, yang penting saya bangun pagi-pagi. Cuacanya luar biasa, Toraja ini. Mengingatkan kita di Lembang, mengingatkan kita di Bogor. Ada di sini. Ada di sini. Tinggal kita olah sebenarnya barang ini. Kita olah. Kenapa Lembang banyak datang? Karena ada penginapannya, sarananya bagus. Tempat-tempat permainannya bagus, outboundnya ada. Untuk wisata famili keluarga banyak. Anak-anak kalau datang ke sana selalu lagi kapan lagi kita ke Lembang? Jauh, enggak apa-apa, jauh. Kalau tidur di sana enak rasanya, bermain-main lagi di sana sini. Karena alam. Alam. Inilah yang kita mau harus jual. Lembang Indonesia ada di Bogor, kemudian bagaimana kita punya Toraja yang dimodel, kemudian dia wisata alam dan budaya yang digabungkan. Kita tidak kalah kita. Mau budaya kalah mereka. Salah satu di Indonesia yang mesti mempertahankan rumah adatnya adalah di sini. Yang ditinggali. Cuma di sini, coba cari tempat lain. Kebudayaan di Sulawesi Selatan banyak sekali. Kerajaan-kerajaan banyak. Tapi coba cari yang tinggal di rumahnya masih di rumah adatnya. Cuma di sini yang harus pertahankan betul-betul.
Kecuali ya pengecualian untuk orang di desa, memang rumahnya masih kayu sampai sekarang. Tapi kalau adat yang betul-betul seperti tongkonan yang ditinggali, cuma ada di sini. Yang ada yang lain, kalau tidak salah itu di Sumatera ya, Batak. Ya. Inilah yang perlu kita lihat. Kemudian saya tunjukkan dan saya ceritakan yang sebisa. Ini namanya lumbung alannya, bisa duduk di sini ngopi untuk acara-acara biasa orang. Ini namanya tongkonannya untuk nginap, bisa nginap. Masih ada banyak tinggal di dalam. Di tempat-tempat begini masih mereka nginap, ada. Dan ada juga di satu sudah di model, ada hotel silakan, tidak terlalu tinggi. Jadi cuma berapa hotel, kemudian ada juga tempat tongkonannya, Anda bisa nginap di situ. Terserah tinggal pilih mana. Kemudian adalah dia bilang, ya jangan disepertikan Jakarta di sini. Seperti Jakarta bagaimana? Gedung-gedung pencakar langit masuk, tidak. Kearifan lokal nanti hilang. Ya. Jadi desain-desain yang masuk, tidak apa-apa mewah interiornya, tetapi kan tetap kearifan lokalnya tetap ada. Ini yang kita mau jual. Alam. Banyak orang mau datang karena persoalan alam. Kalau banyak gedung-gedung banyak di Makassar, hotel paling mewah di Makassar. Apa kalanya kalau kita bangun yang begitu-begitu kemudian ke Jakarta lebih baik. Bayar 2 juta sudah sampai di Jakarta. Jakarta gedung mana yang kita mau pilih? Ada semua. Singapura lebih banyak lagi. Yang orang mau lihat itu, pas dilihat di depannya bandara, Pak Presiden langsung bilang, ini yang saya mau. Desain dan kemudian tampilannya memang memperlihatkan ini. Ini. Memperlihatkan khas di sini. Tapi begitu bergeser mata sedikit ke kanan, kenapa warna biru itu? Itu. Nah ini sedikit Pak Menses, cat-cat sedikit ganti itu warnanya. Bila kenapa? Seperti katanya, mohon maaf, itu gigi putih tiba-tiba ada yang lain di tengah. Saya mohon maaf kalau ada yang ini, saya tidak bermaksud. Tapi kalau tidak bilang katanya warna-warnanya yang lain sudah cantik alami, tiba-tiba warna biru sendiri. Tapi saya tidak tahu, mungkin kalau angkatan udara ya saya mohon maaf, silahkan lanjut. Tapi kalau bukan angkatan udara tinggal di situ, ya catnya mungkin. Itu kemarin masukannya dari Mensesnek. Tapi dia bilang ini yang tinggal-tinggal di pinggir, jangan kalau ini dihijaukan. Karena bahaya Pak, kapan ada program kami nanti ke depan ataupun ke depannya bandara semua dipagar kelilingnya, ribut semua ini tidak bisa mau lewat mana ini barang. Bukan begininya Pak, ada metodologi, makanya kami turunkan Pak Kadis. Tempat usaha tidak mutlak di dekat bandara. Bandara itu ribut kalau kita ditinggali, ribut Pak. Itu kalau misalnya penanaman pohon dan sebagainya itu pas kalau di dekat bandara. Nah mungkin orang tinggal di sini Pak kencang sekali, tadi. Kami sudah pernah bangun stadion di waktu zaman dulu di dekat bandara, hanya tidak terpakai kan? Kenapa? Sempritan tidak ditahu yang mana sempritan yang mana punya pesawat. Kalau gol bertengkar orang, tunggu dulu Pak, pesawat lewat, tunggu dulu golnya. Caranya mau ditunggu golnya, musuh tenda masuk. Nah inilah yang saya maksud bahwa kita juga harus rasional. Yang harus diperlihatkan kecantikan pada waktu masuk adalah hutan, begitu lihat. Saya ingat di sini itu kalau tidak salah pernah 17 derajat kalau tidak salah ya. Berapa derajat itu? Sekarang saya cek tadi sekitar 29-30 derajat. Ini yang hilang. Ini yang tidak boleh hilang. Bagaimana caranya? Nah, di sini kan banyak kegiatan adat untuk menebang dan harus bagaimana adatnya juga menanam. Karena memang kita diciptakan selalu tumbuh, ada juga yang ditanam, sama seperti rambut. Kalau tidak, atau kuku, tidak pernah dipotong kan mungkin bengkok-bengkok sampai begini. Kita juga harus tetap rawat, tapi tetap harus tumbuh juga. Jangan sampai kita potong saja terus, tidak ada yang tumbuhkan. Inilah yang kita mau, balance namanya. Karena memang semuanya diciptakan ini untuk kita manfaatkan. Karena kalau tidak dimanfaatkan untuk kita, mati mungkin nanti. Tapi bagaimana ada balance di dalam. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, kemarin kami sudah sempat launching tentang sekolah. Jadi sekolah itu sudah kami mulai di Makassar. Jadi itu juga sesuai arahan waktu datang. Jadi beberapa arahan beliau waktu datang. Yang pertama masalah bagaimana sih. Saya sebutkan cuma satu kata kunci sama Presiden. Dan kemudian beliau langsung, saya bilang Kak, di Indonesia cuma 2 pernah tempat wisata terkenal. Bali dan Toraja. Yang satunya masih berkibar, yang satunya sudah mati suri Pak. Saya sampaikan apa adanya saja. Nah kenapa? Maka inilah perlu ada konsen sedikit. Mengangkat kembali ini tempat. Nah kenapa? Maka kalau tidak kita angkat fasilitasnya, harus kembali kita perlihatkan.
Bagaimana ini memajukan sederajat seperti Bali kembali. Saya akhirnya minta, saya langsung Pak, kalau ada direct flightnya di sini Pak, selesai barang. Maksudnya, kasih direct flight gitu dari Jakarta, supaya 2,5 jam saya sampai di sini. Tidak perlu mampir Makassar. Orang pergi wisata tidak perlu ke Makassar, buat apa di Makassar? Makassar itu pusat bisnis, ada memang pusat wisata juga. Itu selalu kami minta. Kenapa? Karena harus extend. Akhirnya dia kasih tahu ke saya. Saya bilang, iya saya tidak tahu Pak Bupati kalau masih ada. Saya bilang, ada perpanjangan ini bisa langsung. Pasti bisa ada Pak. Kalau ini gunung bisa dibelah, masa tidak bisa ditambah lagi? Saya kasih tahu. Karena kenapa dia butuh runway? Ini kan runway kalau tidak salah 1.900 ya. 1.700. Kalau Boeing yang besar 737-900 dia butuhkan sekitar 3.200 kalau tidak salah. Jadi masih butuh sekitar 1 kiloan. 1 kiloan ke panjang lagi ya. Nah ini kita carikan dengan begini, ini bisa di extend jadi direct flight. Direct flight tidak bisa kalau ATR, setengah mati mesinnya Pak, mungkin mampir di pulau. Kalau dari Jakarta di ATR kan, Jakarta terbang terus 2.000 kilo, dia cuma bisa terbang sampai 1.000 atau berapa, turun dulu mampir Pak, mampir belanja dulu, tidak mungkin. Nah, makanya pesawat besar harus turun, yang ATR Boeing berapa, 737-900 atau 800 atau minimal A300 Airbus itu sudah bisa turun langsung sini. Kalau langsung di sini selesai persoalan. Dari mana? Dari Bali masuk, dari Jakarta masuk. Dua itu dulu. Kalau selesai 2 itu kita tinggal fasilitasi. Kemudian berikutnya yang saya sampaikan, itu saya sudah sampaikan kepada Bapak Presiden. Kenapa? Karena ini bandara kewenangan adalah pusat dan kami cuma bisa mendorong dan membangun sekitarnya. Gitu. Makanya kami turunkan langsung Pak Kehutanan, saya bilang, gambarkan saya peta di tempat itu. Kenapa? Saya ditunjuk, mana Pak Bupati Toraja? Sana. Sengaja mungkin Bapak Presiden tunjuk ke saya dulu, baru tunjuk ke Toraja. Bapak Toraja tanam tren besi, mahoni, pinus, banyak dia sebut bahasa Latin. Kan orang kehutanan ini Pak Presiden. Beliau saya mengganggu-ganggu. Saya bilang, apa jenis pohonnya? Bilang, saya tidak tahu. Saya bilang, kalau saya Pak, saya pasti nganggu-nganggu kalau diceritakan mur, baut, engkol, mesin, saya kan saya teknik mesin. Saya tanya bilang, Pak Bupati kemarin itu mengerti pohon apa yang disebutkan bahasa Latin? Tidak ada yang mengerti. Saya bilang, kenapa bisa nganggu-nganggu begini? Tapi kita tidak akan bisa nakal. Pak Bupati ternyata tidak akan bisa nakal. Langsung memanggil BP Das. Ada Pak Kehutanan. Saya bilang, terjemahkan yang bisa ditanam di sini. Ada endemik tanaman di sini. Saya juga cari tukang betung. Saya kirim kemarin beli dari sini. Saya kasih trucking naik ke Makassar. Saya bikin tongkonan Makassar. Ambil tukang dari Toraja sini. Dibawa di sana. Begitu selesai, kakak saya langsung bilang, dia mau kasih pilih ditaruh di sini. Susahnya, jadi dia ambil barangku, ya sudah jadi satu rumah tongkonan di atas rumah ini, tadi diambil sama kayak sudah. Jadi saya mau kirim lagi rencana, bambu betung itu, ini harusnya banyak juga di sini. Bambu betung namanya kan, yang besar ya. Iya. Jadi bisa multifungsi, masyarakat bisa pakai, bisa juga bikin apa, dan juga sekaligus penghijauan, penanaman tahan longsor dan sebagainya. Jadi sudah tepat. Macadamia, cocok jadi dengan wilayahnya. Oh, cocok katanya. Ini lumayan, 400.000 per kilo. Wah, 450 ribu ya. Iya, tadi disebutkan juga ke saya jengkol. Ini bagus juga itu. 70.000 per kilo kalau pas naik ininya, dan dia sudah banyak pembeli marketnya. Di mana? Di Jawa, bukan di sini. Kalau di sini pete biasa dimakan kita ya. Iya, saya tahu di pete. Tapi kalau jengkol Jawa banyak yang suka. Kalau ada warteg pasti ada jengkolnya. Kalau ada acara-acara pesta pasti ada jengkol. Coba cek saja dia. Termasuk roti buaya kalau di Jakarta. Ditanya kenapa roti buaya selalu muncul kalau pesta? Dia bilang karena dari semua katanya penelitian, buaya lah yang paling setia katanya Pak. Kalau masih di air. Yang penting roti buaya ini katanya tidak naik ke darat. Apalagi kalau naik rujak bupati. Itu saya cuma meminjam kata-kata. Jadi
Paling tidak itu bahwa kita bangun tanam sama-sama. Ini saya juga sudah menginstruksikan Kadis Pendidikan, 1 siswa tanam 5 pohon, dirawat. Saya bilang matinya itu pohon, kalau terkumpul semua siswa tidak mencukupi, ya di situ matinya mulai pelan-pelan karir. Sama ini kepala KPH, hati-hati. Kalau sudah ditanam, nah besok pulang dari sini mati ki, matinya berarti berakhir juga karir. Di luar negeri itu kalau mau tanam pohon dipinjam tanahnya dulu, ambil dari luar, digali ini ukuran 3 meter kali 3 meter, baru kasih masuk tanah baru, baru ditanami pohon, disiram terus, dijaga terus. Di sini kita ditancap begini, tumbuh nih Pak. Hampir-hampir itu spanduk baliho itu tumbuh juga kalau ditanam di sini. Ini karena kenapa ini? Ini ditanam, ditinggal. Makanya Bapak Presiden akui. Langsung saya bilang, mau muncul datang ke tempat pembenian. Bilang, saya sudah hafal Pak PLT. Kita juga sudah hafal. Pak Presiden pasti sudah hafal. Bilang, apa yang Bapak hafal? Bilang, saya hafal bahwa pembibitan banyak gratis, bibit banyak disebar, banyak disemai, tapi yang tanam banyak juga yang mau, tapi peliharanya jarang. Kan begitu. Makanya tadi saya cantol lah itu untuk peliharanya, kejabatannya orang-orang yang bertanggung jawab di sini, kan begitu. Bagaimana Pak Gadis? Daripada dipangkas dari atas, lebih dari bawah tuh. Ya, bisa serius, bisa bercanda. Kalau mau coba-coba, coba-coba. Jadi inilah yang perlu kita lakukan bersama. Saya yakin kalau kita bersatu, ada masyarakat, ada Pak Bupati. Kalau Pak Bupati turunkan gerakan, kita meminta ada program. Mungkin Jumat dikoleksi itu bibit, kemudian ditanam mungkin di hari Sabtu, kemudian kita berdoa di hari-hari lain, mudah-mudahan tumbuh. Kalau tumbuh lagi, datang lagi kita Jumat besok, ambil lagi bibit, ditambah lagi yang lain, dan ditanami. Kalau kurang kehutanan, nanti tinggal kasih tahu Pak Des Kehutanan. Nanti dikirimkan di sini berapa. Sudah ada pistolnya tuh Pak. Ditanamnya sambil diancam begini, harus tumbuh. Jadi saya pernah itu ada lahan, saya mau tanami sekitar 30.000 hektar. Tapi tanah itu tanah kosong, saya mau berdayakan. Terus dia bilang, kita harus ambil cari alatnya Pak. Saya banyak alat saya, dinas pertanian banyak, mau hand traktor, mau 4 roda ada semua. Alat pembibit penanam juga ada Pak. Ada alatnya, ada, sudah lengkap semuanya. Bila tinggal apa? Bila tunggu dulu Pak Wagub. Waktu kemarin memang apa? Ya kalau tanam di situ harus pakai helm. Nah, kenapa bisa? Harus helm baja Pak. Kenapa? Tempat latihan tempur. di tempat dari klakpur itu di Bance. Ternyata tempat latihan tentara. Di sini alhamdulillah kita bisa tanam ya. Tolong ini tanam. Kemudian orang-orang masyarakat saya minta tolong jangan di tempat ini bikin sesuatu hal, daripada masalah ada Pak Kajari, ada Pak Kapolres sudah bisi-bisi saya tadi, ada masuk ke rangkeng gara-gara masalah ini. Jangan di sini. Ini prioritas untuk kecintaan kita kepada Sulawesi Selatan. Jangan di sini. Kita bikin di tempat di dalam. Yang kearifan lokal. Ini biarlah jadi kecintaan, keindahan dan sebagainya. Bapak Presiden menginginkan itu adalah hijau. Belum mendarat dia sudah tunjuk. Kan petunjuknya itu Pak Presiden begini. Itu di bawah itu kenapa itu banyak gundul. Hutan-hutannya, mulai dari tempat landasan sebelum mendarat sampai sebelum pas lewat lagi. Ini juga jalannya kenapa begini semua? Oke, dipanggillah Pak Bupati yang mahoni itu. Saya cuma dengar mahonya. Pohon apa ini di mana maho? Oh mahoni. Saya cuma dengar itu sama trim besi itu yang kuhafal yang dua, yang lain bahasa Latinnya. Apa ini bahasa Latin semua disebut Pak Presiden ini? Saya tidak hafal sudah. Tanya Bupati, ternyata Bupati tidak tahu. Saya sudah mengganggu jadi belakangnya begini. Ini belakangnya begini. Kita terjemahkan bersama pesan beliau bagaimana, dan beliau sudah menurunkan juga tim untuk wisata. Kemudian karena pemerintahan saya cuma minta tolong dikembalikan ini. Kembalikan itu bahasa umum. Kembalikan runway bisa direct flight, perkembangan kalau bisa ke depan lagi, tapi paling tidak dikembalikan ini kejayaannya kembali. Nah ini sudah suatu keseriusannya. 58 miliar yang diresmikan, yang 1 karena 2 diresmikan kemarin, 58 miliar. Kita ini dikasih 800 miliar. Artinya sudah serius ini Presiden. Tidak boleh dianggap enteng perintahnya. Saya turun ke sini Pak. Kemarin saya tadi malam tiba jam 12, harus pulang setelah selesai acara ini. Langsung saya pulang.
Sebenarnya saya masih mau bermalam. Coba Bapak rasakan. Kalau panas begini masih bertiup sepoi-sepoi Pak. Kita ini masalah panasnya saya sedikit. Ini sepoi-sepoi kencang. Saya kasih tahu Presiden, kalau Bapak lihat panas, belum tentu Bapak kepanasan di Toraja. Panas ini baru-baru datangnya Pak. Kenapa? Setelah banyak perempuan hutan. Padahal kita terkenal kopinya. Nah, nanti kalau ada bibit-bibit kopi juga. Tapi jangan tong kopi Pak yang ditanam itu yang kecil sekali itu. Kemudian dikasih di stek, apa namanya? Okulasi disambung. Okulasi disambung, sambungannya cuma 2 cm naiknya. Begitu sudah ditanam langsung begini hilang, tinggal bawahnya yang ada. Ya inilah yang paling, kalau ada musangking di situ kasih ke. Tinggal kasih tahu ke alamatnya di mana. Datang toh ke antri saya. Kenapa kemarin saya belikan musangking itu? Tadi saya dikasih tahu 75.000 macadamia apa? 70.000. Saya belinya 400.000 saya belikan satu. Kenapa? Karena saya kontraknya dengan tanam, dengan pupuk, dengan pelihara. Saya tinggal tunggu. Dan kutanya umurnya tanam, berapa umur tak? Bilangi 58, Pak, saya sudah pensiun. Kata, kalau 3 tahun ke depan Bapak masih sehat-sehat kayaknya nih. Kenapa bertanya begitu? Maka paling tidak bibit yang saya beli dari Bapak masih hidup. Tapi kalau bisa dikasihlah masyarakat. Kalau dikasih yang terbaik, bibitnya yang tidak ini pasti mereka tanam Pak. Saya yakin. Saya sendiri kutanya terus, saya ini sudah bekerja sebagai PLT gubernur. Saya masih telepon, bibitku berapa? 80. Yang kemarin ku beli berapa yang mati berapa yang fotokan nggak satu-satu? Kenapa? Karena belinya. Tapi ternyata saya adalah gubernur yang miskin itu, yang tidak kaya itu kan? Nah, kan begitu. Artinya kita bekerja saja untuk masyarakat. Terakhir kalau saya sampaikan tadi disebut masalah Olon. Beliau mengucapkan proposal, baru kita mau review bersama. Tapi saya yakin dengan beliau ini, saya cuma minta nanti bagaimana mengekspos potensi itu. Setelah mengekspos dan bisa meyakinkan tim kami, karena teman-temannya jika tanya. Sekarang kepala Bapak dan saya adalah temannya beliau, Pak Nidam mau minta, yang menyetujui semua sistem perencanaan. Nanti presentasi dari tim Pak Bupati. Kalau bisa mengangguk begini Pak Darmawan berarti jago. Karena saya selalu menggunakan sistem bottom up. Bottom up itu adalah bagaimana keputusan-keputusan adalah strategis dari semua ASN untuk mentelaah secara teliti dan baik dan strategis. Karena saya tidak mau membangun menara, tapi kalau persoalan ini dan bagaimana prioritas-prioritas, begitu mereka sudah sepakat bahwa ini memang tepat, kita arahkan. Kenapa? Sekarang lagi kencangkan semua tali pinggang. Pak Bupati katanya kencangkan jawab kinjang, saya 9 kali lipat di kencangkan pinggang dari beliau. Jadi kita bersama membangun, tetap melanjutkan, tapi kita juga tahu kondisi karena pandemi, dan paling tidak bahwa kita harus strategis membangun ke depan. Biar sedikit satu peluru, tapi kalau berburu dan langsung kena, ada di kena satu. Tapi biar 1000 peluru baru sampai di hutan siram semua, tidak ada dikena satu. Ini yang pentingnya. Makanya saya mengambil strategi bottom up system. Teman-teman dari OPD yang semua pengalaman, saya ingin mereka memberikan ide, mendudukkan perkara dengan semua pengusaha swasta dan sebagainya, kemudian dudukkan dengan vertikal dan sebagainya untuk memberikan masukan bahwa bagus, itu bagus, dan insya Allah akan berhasil. Mungkin dari saya lebih kurangnya mohon maaf. Tentu saya terima kasih banyak kepada seluruh warga Toraja. Jangan tinggalkan saya sendiri, kecuali kalau teman-teman dan saudara-saudara saya sekalian tidak mau menghargai saya. Dan anggaplah saya adalah datang hanya untuk mendudukkan bagaimana pemerintahan ini hadir untuk rakyat, membangun, dan insya Allah bagaimana membangun yang berkeadilan untuk seluruh masyarakat Sulawesi Selatan yang saya cintai. Demikian mungkin dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon berkenan kepada yang terhormat PLT Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan penanaman bibit pohon secara simbolis bersama-sama dengan Bupati Tanah Toraja, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Kapolres Tanah Toraja, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bpd HL Nyeberang Sadang, Asisten 2 Setda Kabupaten Tanah Toraja, seluruh pimpinan OPD pemerintah Kabupaten Tanah Toraja yang hadir, Kepala Bidang Pengelolaan dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala CDK 3, Kepala KPH Sadang 1, Kepala KPH Sadang 2, Kepala KPH Sawito, Kepala KPH 2, Kepala KPH Mataram,
Allah, Kepala KPH Latimojong dan Kepala KPH Rongkong. Kalau yang ini kelihatannya tumbuh. Di lain sana ya, ada satu gambar. Ya, dan setelah penanaman sebentar, mohon berkenan untuk berfoto bersama dengan PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Tanah Toraja, Kepala Kejaksaan Negeri Makale, Kapolres Tanah Toraja, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala BPDAS HL Jekner Beran Sedang, Asisten 2 Sekda Kabupaten Tanah Toraja, seluruh pimpinan OPD Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja, Kepala Bidang Pengelolaan Das Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala CDK 3, KPH Sandang 1, KPH Kanang 2, KPH Sawito, KPH Bilang, KPH Mata Allah, KPH Latimojong, dan KPH Rongkong. Ya, dan setelah foto bersama, acara akan dilanjutkan dengan istirahat atau santap siang bersama. Dan dengan berakhirnya acara santap siang sebentar